Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel with me, Marwati Al-Mustafa. So guys, today we are going to learn about tenses, simple past tense and past continuous tense. Okay guys, we start from simple past tense. Apa sih simple past tense itu? So, the first is the function. Apa sih fungsi dari simple past tense tersebut? Jadi guys, simple past tense ini berfungsi untuk menyatakan suatu aktivitas atau situasi yang telah terjadi dengan jelas di masa lampau, atau kejadian itu terjadi dari awal hingga akhir itu di masa lalu. Nah, fungsi lain dari simple past ini juga adalah untuk menceritakan sebuah fakta sejarah atau cerita-cerita sejarah dan menceritakan tentang kebiasaan-kebiasaan kita yang telah kita lakukan di masa lalu. Oke, sekarang kita lanjut ke time signal. Jadi pas simple past ini kita menggunakan beberapa time signal, diantaranya itu adalah bla 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 go, last bla bla bla, yesterday and this morning. Oke, next formnya. Formnya itu untuk kalimat positif kita menggunakan verb to, dan untuk kalimat negatif dan kalimat interrogatif kita menggunakan verb when. Oke guys, sekarang kita masuk ke contohnya. Oke, untuk contoh yang pertama yaitu untuk structure positive. I ate bakso 2 days ago. I ate bakso 2 days ago. Saya makan bakso 2 hari yang lalu. Jadi rumusnya adalah subject plus verb to plus object plus time signal. Subjeknya adalah I, verb to-nya adalah ate, verb to dari eat makan, objeknya adalah bakso, dan time signalnya adalah 2 hari yang lalu. Sebelum kita masuk ke contoh kalimat negatif dan interrogatif, kalian harus ingat guys, untuk kalimat negatif dan interrogatif kita menggunakan kata did, dan kita menggunakan verb when, tidak lagi menggunakan untuk verb to. Kenapa? Karena verb to-nya sudah terwakili oleh kata did tadi. Jadi kita sudah tidak menggunakan verb to dan kita menggunakan verb when. Oke, for example, buat structure negatif. I did not eat bakso 2 days ago. I didn't eat bakso 2 days ago. Saya tidak makan bakso 2 hari yang lalu. Jadi untuk rumus dari kalimat negatif ini adalah subject plus did plus not, kita tambahkan not untuk kalimat negatif, plus verb when plus object dan plus time signal. Oke, next untuk kalimat interrogative. For example, did you eat bakso 2 days ago? Did you eat bakso 2 days ago? Apakah kamu makan bakso 2 hari yang lalu? So, untuk kalimat interrogatif did-nya berada paling awal sebelum subject, berbeda dengan kalimat negatif yang did-nya setelah subject. Jadi untuk rumus interrogatif ini adalah did plus subject plus object plus time signal, dan jangan lupa di akhirnya beri tanda tanya. Nah, you got it? Got it lah ya. Okay, now we are going to past continuous tense. Apa sih past continuous itu? The first is the general function atau fungsi utama atau fungsi umum dari past continuous adalah untuk menyatakan sebuah peristiwa yang sedang berlangsung di masa lampau. Jadi segala sesuatu yang terjadi, yang sedang terjadi di masa lampau itu adalah past continuous tense. So, untuk past continuous tense kita menggunakan beberapa time signal atau keterangan waktu. Di antaranya adalah all day yesterday sebagai adverb of time, lalu ada as yang artinya sewaktu, while yang artinya selagi atau ketika yang diikuti oleh past continuous tense, and when yang diikuti oleh simple past. When di sini artinya ketika, bukan kapan, dan lain-lain gitu. Untuk tense yang ini saya tidak menjelaskan lagi tentang kalimat positif, negatif, dan interrogatifnya. Jadi yang perlu teman-teman ketahui dari tenses itu adalah rumus utama atau form utamanya.
Jadi saya hanya akan menjelaskan tentang itu di tense kali ini. Nah, untuk past continuous tense sendiri, rumus utamanya adalah was and were verbing. Syarat utama dari past continuous itu sendiri adalah harus menggunakan to be. To be-nya adalah was and were, di mana was untuk subjek I, she, he, it atau orang ketiga tunggal, dan were untuk you, we, they, dan kita menggunakan verb ing. Jadi yang sedang berlangsung automatically will use verb ing, verb one yang diingkan. Nah, untuk lebih memahaminya, let's move to an example sentence. So guys, I will explain some examples along with the functions of this tense. The first function is menjelaskan sesuatu yang sedang berlangsung di masa lampau, seperti yang fungsi utama tadi yang saya jelaskan di awal. Okay, for example, when I was shopping at the market yesterday. I was shopping at the market yesterday. Saya sedang berbelanja di pasar kemarin. Second is, we were playing football yesterday morning. We were playing football yesterday morning. Kita sedang bermain bola kemarin pagi. Jadi itu adalah contoh kalimat yang sedang berlangsung di masa lampau atau yang telah berlalu. Okay, next function. Menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung ketika kejadian lain terjadi. Menyatakan sesuatu yang sedang berlangsung ketika kejadian lain terjadi. For example, I was sleeping when my brother came. I was sleeping when my brother came. Saya sedang tidur ketika kakak saya datang. Jadi di sini ada dua kejadian, di mana ada past continuous and simple past. Di sini kita menggunakan time signal when, yang artinya ketika, ya bukan kapan, atau kalimatnya boleh dibalik menjadi when my brother came, I was sleeping. When my brother came, I was sleeping. Nah, ketika kakak saya datang, saya tertidur. Ketika simple past, dia past continuous. Jadi seperti itu. Okay, next, the third function. Fungsi kali ini adalah ada dua kejadian yang berlangsung secara bersamaan. Jadi fungsi ini hampir sama dengan fungsi kedua tadi, tapi untuk contoh hal ini kita menggunakan time signal while, yang artinya di sini itu adalah selagi. While itu selagi, untuk menyambungkan kedua aktivitas di situ. Jadi contohnya seperti ini. He was playing biola while I was washing my clothes. He was playing biola while I was washing my clothes. Dia sedang bermain biola selagi saya mencuci baju. Nah, dalam kalimat tersebut terus kita lihat ada dua kejadian yang terjadi secara bersama-sama. Dia lagi bermain biola dan saya sedang mencuci baju saya secara bersama-sama pada waktu itu. Okay, the last function. The last function is menyatakan kejadian yang sedang terjadi secara bertahap. For example, flower was blooming. Flower was blooming. Bunga itu sedang mekar. Jadi untuk contoh kali ini adalah suatu kejadian yang sedang terjadi secara bertahap. Jadi untuk kejadian-kejadian yang terjadi secara bertahap itu kita menggunakan past continuous tense. Boleh juga menggunakan present continuous, tapi pakai past continuous juga boleh. So we have 4 function here. Okay guys, that's all about my explanation about simple past tense and past continuous tense. I hope you enjoy and understand what I say. Thank you so much for watching. See you another time with the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye.